Bab 1625, Pertempuran untuk Menshan. Awan hitam menutupi langit, yang tampak redup dalam sekejap. Aura mengerikan seperti menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Itu menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya sudah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan hidup di wilayah Black Corner adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu secara alami tidak mudah untuk membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya hanya meninggalkan hal-hal seperti itu setelah peringatan mereka tidak diindahkan. Mereka secara alami akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Gerbang Xiao juga telah dikirim ke makam surgawi sejak dini. Terlepas dari apa situasinya, bagaimanapun juga, ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia secara alami tidak akan menahan diri jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa individu yang tegas. Lagi pula, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah membuat mereka mengerti betapa menakutkannya klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area di sekitar wilayah sudut hitam. Segera, awan hitam bergejolak dan bersiul keluar dari tubuhnya dengan cara yang padat. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan istana dewa kuno. Hati-hati. Sun Er dengan lembut berbicara di samping. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menatap ke tengah awan hitam. Ada puluhan sosok yang muncul di luar angkasa. Pemimpinnya adalah kepala klan Hun, Hun Tiandi. Nihility Devouring Flame mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada 4 orang tua abadi yang telah membangun dunia kematian saat itu. Aura 4 orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar pulih. Mata Xiao Yan melirik ke 4 orang itu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan bintang 8 Dou Sheng. Ini cukup untuk menyebabkan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Selama waktu ketika Xiao Yan memiliki wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat melintas dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiao Yan melintas saat dia melihat masa hitam orang tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar. Wilayah Black Corner ini memang lokasi Tu Xianqian God Menshan. Gu Yuan melirik pasukan besar klan Hun di kejauhan dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu tentara aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan terakhir kali. Kekuatan dalam ketiga klan kami telah sepenuhnya dilepaskan. Gu Yuan tampaknya menyadari keterkejutan dan tawa Xiao Yan. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang 3 klan kita saat ini. Lei Ling di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk di mana seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Karena ini masalahnya, kita hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam melonjak di matanya. Xiao Yan terdiam. Dia diam-diam mengangguk. Memang, jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, hanya satu nasib yang menunggu 3 klan terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini masalahnya, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Itu benar,
Aku sudah berkelana ke dasar magma dan menemukan istana dewa kuno di dalamnya. Namun, ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk mansion. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir itu mungkin tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Xiao Yan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertempuran besar ini akan sedikit tidak terduga jika ini masalahnya. Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjutan dapat mengubah hasil pertempuran. Saya belum pernah mendengar ada ras non-manusia yang menghasilkan ahli kelas Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjut dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan besar makhluk misterius ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengan itu. Gu Yuan bergumam, Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk. Seseorang memang bisa menjelaskannya dengan cara ini. Lagi pula, orang itu pasti sudah ada untuk waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga istana dewa kuno. Tidak dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa itu lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun, kehidupan binatang ajaib seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Doudi dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Mata yang dingin dan tajam terkunci pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya, Hun Tiandi menghela nafas pelan saat melihat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar hadir di dalam gugusan cahaya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok kuno ilusi. Energi seluruh tempat ini tampaknya telah mendidih mengikuti penampilan sosok kuno itu. Tuan seperti tekanan turun dari langit. Tahu dia dewa kuno? Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki wajah muram saat mereka melihat pria tua berambut cerah itu. Sebuah seruan serius terdengar. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan adalah Tu Shi Ancient God Jade yang legendaris. Mereka ingin menggunakan Tu Shi Ancient God Jade untuk memanggil Ancient God Mansion. Mata Gu Yuan berkilat saat dia berteriak, "Bang!" Hun Tiandi mengangkat Tu Shi Ancient God Jade sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa setinggi 10.000 kaki muncul di langit. Segera, debu dengan cepat tersebar. Suara gemuruh keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar langsung berubah menjadi selokan besar dengan kedalaman puluhan ribu kaki di bawah serangan telapak tangan oleh Hun Tiandi ini. Tiba-tiba terdengar suara cairan mengalir di dalam selokan yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, itu telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu, menyebar ke wilayah Black Corner dengan cara yang hebat. Dengan kecepatan ini, wilayah sudut hitam kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil gua dewa kuno.
Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Menyerang! Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar Douki yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pasukan aliansi di belakang mereka dan menembak ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Dalam formasi, banyak teriakan keras juga dikeluarkan dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melepaskan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang menempel di atasnya melesat keluar dari tentara. Akhirnya mereka saling bersilangan. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Pilar cahaya Douki yang besar dan perkasa terus meledak pada formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan menyedihkan yang tajam. Kabut hitam pada rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah sudut hitam, terkejut sampai-sampai memiliki wajah pucat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam, yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap, banyak orang mulai buru-buru mundur. Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran lain yang mereka alami dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Hun Tiandi bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan istana dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat adegan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Hehe, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia hendak menyerang. Nihility Devouring Flame muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua yang telah membangun dunia kematian saat itu di belakangnya. Tampaknya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke negara Di, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Jadi, kamu benar-benar telah maju untuk memiliki jiwa di state. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Nihility Devouring Flame saat ini telah berkembang menjadi memiliki jiwa di state. Dan Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu kepada Gu Yuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap tak berujung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga. Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan seorang penatua dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur. Segera, ruang dalam jarak 1000 kaki darinya runtuh menjadi apa-apa. Setelah itu, jari juga dengan cepat ditekan ke bawah. Guru! Sosok itu bahkan belum melakukan kontak dengan tubuh sesepuh ketika yang terakhir memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya ketika api hitam mulai menyelimutinya. Kekuatan hisap tak berujung meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua Douki di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Douki yang luas dan perkasa berisi serangan spiritual yang menakutkan saat melonjak keluar dari dalam tubuh Gu Yuan. Itu langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, ia meraih Nihility Devouring Flame. Dua sosok tua muncul di depan Xiaoyan yang telah menyerbu ke medan pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio Nihility Devouring Flame terlibat dalam pertarungan besar. Tangisan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Bajingan! Kembalikan gerbang keheningan mautku. Bab 1626, 1 melawan 2.
Hun Yuantian. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat kedua lelaki tua itu, yang tubuhnya diselimuti aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direbut oleh Xiao Yan saat itu. Bajingan kecil, kamu telah merusak rencana klan Hunku. Kamu pasti harus mati hari ini. Mata Hun Yuantian kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah mengambil keuntungan dari kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan dunia kematian benar-benar runtuh. Ini mengakibatkan pasukan klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan dia akan dihukum berat karena melakukan kesalahan besar meskipun dia dianggap veteran. Meskipun demikian, dia masih sering ditegur oleh Hun Tiandi selama periode waktu ini. Tentu, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup intens. Xiao Yan hanya meringkuk mulutnya di hadapan kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera, dia melirik dua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun telah langsung mengirim 2 bintang 8 Dou Sheng untuk menahannya. Dari sini, jelas bahwa klan Hun berniat membunuhnya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapi ini, itu juga bukan masalah sederhana bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah Dou Sheng bintang 7 yang asli. Menambahkan jiwa di state-nya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui Dou Sheng bintang 8 biasa. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah sudut hitam. Dou Qi yang liar dan ganas menyebar saat banyak sosok saling bertarung, menyebabkan lautan magma di bawah terus memancarkan pilar magma besar ribuan kaki. Pertempuran berada di jalan buntu. Namun, kemampuan saya untuk menahan 2 dari 8 bintang pihak lain Dou Sheng akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Pertempuran itu menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran terus-menerus para ahli dari kedua belah pihak memuntahkan darah dan jatuh ke magma di bawah. Panas yang hebat di bawah mengubahnya menjadi abu. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin ganas saat dia melihat Xiao Yan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin palem itu, yang ditutupi dengan aura mematikan, diayunkan ke arah Xiao Yan. Satu hirupan aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. Api teratai iblis pemurni tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu berubah menjadi pohon palem api raksasa yang dengan paksa menerima serangan dari Hun Yuantian. Aura maut yang aneh dari pihak lain juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian api teratai pemakan pemurnian. Hun Tiansheng, mari kita serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiandi berubah saat serangan itu membuat kontak. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Pria tua Dou Sheng berwajah gelap dan dingin lainnya juga mengangguk setelah mendengar tangisannya. Yang pertama melintas dan muncul di belakang Xiao Yan. Aura kematian menempel di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian! Enyah! Jari hitam besar menerobos ruang. Itu baru saja akan menyentuh Xiao Yan ketika yang terakhir melemparkan pukulan ke belakang. Badai api yang mengerikan terbentuk di bawah tinjunya saat bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Tubuh kaca King Kong! Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melemparkan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh api pemusnahan. Tubuh kaca King Kong baru saja dilepaskan ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat.
Purifying Demonic Lotus Flame dengan liar melesat keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. Dua tubuh penguatan Douki dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Xiao Yan setelah melangkah ke jiwa di state. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah dua kekuatan tubuh Douki dilepaskan bersama. Tangannya yang besar diayunkan dan telapak tangannya terbanting ke arah Hun Yuantian. Pada saat yang sama, dia juga menjentikkan jarinya. Palm musim semi kuning. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Jari musim semi kuning. Tiga keterampilan Dou yang berbeda terbentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Hun Yuantian dengan marah. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar memiliki perubahan ekspresi setelah melihat serangan ini dari Xiao Yan. Kemampuan untuk menggunakan beberapa Douki bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian! Aura mematikan yang padat dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi makam hitam besar 10.000 kaki di depannya. Ada suara tajam bergema dari makam. Bang bang bang. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kekosongan hitam gelap. Dihadapkan dengan ledakan liar dan kekerasan ini, aura kematian di makam hitam juga menghilang dengan cepat. Akhirnya, ledakan terdengar dan meledak terpisah. Ci! Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh saat telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinju besarnya secara refleks menghantam ruang di belakangnya dengan kejam. Bang! Ruang beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah darinya. Itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara keras dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu dikirim terbang mundur. Tubuh Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Rasa manis muncul dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelan olehnya. Kekuatan Hun Xingtian bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit buruk, tetapi dia juga tidak tampak dalam kondisi yang baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah yang terakhir memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Bocah sialan. Tidak heran Anda bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Shengtain menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Menjadi semakin sulit untuk berurusan dengan bocah ini. Ayo serang bersama dan habisi dia sampai mati. Hun Yuantian melintas dan muncul di samping Hun Shengtian sebelum berbicara dengan suara padat. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gerbang hitam raksasa besar. Itu mengejutkan gerbang keheningan yang mematikan. Pergi! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil Deathly Silence Gate. Kekuatan hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret dua Hun Yuantian ke dalamnya. Hei, bocah, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami. Mata dua Hun Yuantian menjadi cerah setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan Deathly Silence Gate. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan isap untuk masuk ke dalam Deathly Silence Gate. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan keduanya. Dia secara alami tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dilakukan Hun Yuantian. Dua Hun Yuantian muncul di dalam Deathly Silence Gate. Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan. Ada yang salah? Ayo kabur!
Ekspresi Duo Hun Yuantian berubah setelah melihat api merah muda yang menyebar di tempat itu. Gerbang keheningan maut ini telah diganggu oleh Xiao Yan. Bang bang! Namun, keduanya baru saja mundur ketika api teratai iblis pemurni di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit dengan liar pada keduanya. Ledakan! Duo Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douki yang perkasa menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di pintu masuk ke Deadly Silence World. Sosok 10.000 kaki tiba-tiba dengan kuat memblokir pintu keluar ketika mereka berdua muncul di depan pintu masuk ke Deadly Silence World. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyerang mereka. MU! 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 3 kemarahan ilahi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu secara langsung mengirim Duo Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Karena kamu sudah masuk, kamu bisa lupa pergi. Tawa dingin sedingin es Xiao Yan bergemuruh di seluruh Deadly Silence Gate. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan banyak 6 api berwarna yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka terus terbang ke Deadly Silence Gate. Teratai api datang satu demi satu. Mereka melayang di udara Deadly Silence Gate tetapi tidak menyerang Duo Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 teratai api pemusnahan. Ini nomor menyebabkan ekspresi Duo Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada satu teratai api pemusnahan. Namun, jika 10 dari mereka ditambahkan bersama dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan mereka berdua tidak akan mampu menanggungnya. Mengisi daya dari sini. Keduanya saling bertukar pandang dan mengatupkan gigi mereka. Segera, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang melesat ke arah pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan dan menyerbu keluar dari gerbang keheningan maut. Sudah terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat aksi keduanya. Dia melemparkan 3 teratai api pemusnahan lagi ke dalam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Terlebih lagi, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke Deadly Silence Gate saat Extermination Fire Lotus meledak. Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah dihancurkan. Bang! Gerbang keheningan maut tiba-tiba melepaskan gelombang kabut hitam saat batu spiritual itu pecah. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan penghancur yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan menyapu ke arah Duo Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan ledakan lotus api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut menghancurkan dirinya sendiri. Kejutan dan sakit hati yang ekstrim muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Bagus! Namun, kekuatan mengerikan itu telah menyerangnya sementara pikiran ini melintas di benaknya. Itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan Deadly Silence Gate yang meledak liar dari langit. Tubuhnya dengan cepat menarik kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, 2 iblis tua yang tidak akan mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebutnya kembali? Tawa rendah dan dingin terdengar. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Pusaran yang sangat besar telah muncul di tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Rumah dewa kuno, apakah akhirnya akan muncul? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia melihat adegan ini. Bab 1627, Penampilan Menshan. Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di laut magma yang luas.
Pusaran air besar 10.000 kaki perlahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Semacam fluktuasi misterius beriak di seluruh tempat. Kejadian tak terduga yang terjadi pada magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi terkejut melonjak di wajah mereka. Mata Xiao Yan muram saat mereka melihat pusaran magma yang berputar di bawah. Kehati-hatian yang kaya muncul jauh di dalam matanya. Dia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno. Jika benda itu keluar, tidak ada prediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menatap pusaran air magma, ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan muncul. Aura kematian yang padat, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah sangat memudar. Jelas, dia terluka parah. Dia sebenarnya masih hidup. Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap lelaki tua yang lelah itu dan sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Namun, senyum dingin muncul setelah matanya menyapu ke arah sosok yang diraih di tangan Hun Tiansheng. Orang dengan nasib yang tidak diketahui itu secara alami adalah Hun Yuantian. Xiao Yan telah menggunakan lebih dari selusin teratai api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan maut. Dengan superimposisi keduanya, kekuatan destruktif yang diciptakan cukup menakutkan untuk menyebabkan hanya gemetar karena merasa kedinginan. Meskipun dua Hun Yuantian adalah bintang 8 elit Du Sheng, mereka masih berakhir dengan satu tewas dan satu terluka parah. Hun Shengtian, yang telah muncul, meludahkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan dari kejauhan dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi ganas yang berkedip di matanya, dia juga mengerti bahwa dia mungkin tidak dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tetapi tidak mengejar. Meskipun dia telah bersekongkol dan berhasil melukai satu pihak secara serius sambil membunuh yang lain, kelelahan yang dia alami juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, rumah Dewa Kuno Tou Shi akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya teralih ke sana. Meskipun Hun Shengtian dapat melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Percikan-percikan! Pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara percikan gempa bumi bergema di langit. Bang! Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 3 sosok menyedihkan ditarik kembali. 2 dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura maut yang melekat pada mereka hampir sepenuhnya menghilang. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Itu benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan terluka parah. Nihility Pak, kita tidak bisa menghentikannya. 2 individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility Devouring Flame di samping mereka, yang memiliki api hitam yang agak kacau, dan berteriak. Api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame sedikit berdesir. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa dia masih tidak dapat melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke negara di. Gu Yuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melirik mereka. Jika bukan karena jiwa Nihility Devouring Flame telah mencapai di state, dia pasti sudah membunuh 2 lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan tetap hidup sampai sekarang? Namun, dia juga mengerti bahwa alasan Nihility Devouring Flame bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghalangi dia. Hun Tiandi, Gu Yuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang mengendalikan giok Dewa Kuno Tou Shi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju.
Ruang berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak tangan pasang surut besar yang dengan keras menabrak Hun Tiandi. Bang! Hun Tiandi tertawa keras menghadapi serangan Gu Yuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu hancur. Dia langsung menerima serangan telapak tangan Gu Yuan. Gu Yuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu Tu Xianqian Godman Shan muncul. Hun Tiandi dengan cepat menarik kembali. Tangannya masih dengan erat menggenggam Tu Xianqian Hot Jade. Ekspresi Gu Yuan tenggelam saat dia mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik ke laut magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba habis 10 kali lipat. Bang bang bang. Setelah pusaran air dikeluarkan, pilar api magma setinggi 10.000 kaki tiba-tiba keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari kedua belah pihak terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat dia melihat gelombang raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa Tu Xianqian God Jade di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Guyuran! Gelombang magma besar 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum menghantam dengan kejam. Itu menyebabkan magma memercik ke langit. Pusaran air magma yang berputar cepat itu juga berangsur-angsur melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasi melambat. Magma merah cerah tersebar. Setelah itu, sebuah pintu batu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu. Rumah Dewa Kuno. Mata Hun Tiandi telah melepaskan cahaya yang menakutkan pada saat ini. Bahkan ketenangannya, jantungnya tanpa sadar berdebar ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang telah dia kejar selama ribuan tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Apakah ini gua dewa kuno yang legendaris? Gu Yuan sedikit linglung. Dia terkejut ketika dia melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di atasnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa ini bukan objek palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Dou di asli. Hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Dou di legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih beberapa saat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang tenang dan tidak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kacau untuk istana Dewa Kuno ini. Tidak terduga bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukurannya yang raksasa. Di mata mereka, pintu batu ini tampak seperti milik dunia lain dan sangat misterius. Hah! Xiao Yan menghela napas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno, masih ada beberapa kejutan di hatinya. Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan hanya ada sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Gua Dewa Kuno telah muncul. Kemungkinan Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut di pil embrionik. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu lautan magma. Karena munculnya pintu batu kuno,
Seluruh wilayah laut tampaknya diselimuti oleh tekanan aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa keadaan di Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menghirup beberapa napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Baru saat itulah dia menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Segera, dia perlahan mengangkat Tu Xianqian God Jade di tangannya. Giok kuno samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Pada saat cahaya berkelap-kelip di atas batu giok kuno, sepertinya ada juga cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu, yang telah tertutup rapat selama 10.000 tahun, tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Hun Tiandi tampak bersukacita saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok datang dengan tergesa-gesa dan berusaha merebut batu giok kuno dari tangannya. "Hei, Gu Yuan, apa kamu tidak bisa menahan diri lagi?" Hun Tiandi tertawa dingin saat melihat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di kejauhan, menghindari Gu Yuan dalam prosesnya. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka Menshan? Gu Yuan tertawa dingin. Tubuhnya berkelebat lagi dan mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Itu tidak memberinya waktu untuk membuka Menshan. Niat membunuh muncul di mata Hun Tiandi saat dia melihat Gu Yuan terus mengganggunya. Kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Jika yang terakhir bersikeras mengganggunya, dia benar-benar tidak akan dapat mengalihkan miliknya perhatian. Banyak pasang mata menatap dua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit. Mereka semua hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap. Mereka tidak dapat melakukan intervensi dalam pertarungan di level itu. Percikan-percikan! Xiao Yan melirik pertempuran di langit. Telinganya tiba-tiba bergerak ketika dia mendengar suara magma yang bergolak kuat. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma, hanya untuk melihat bahwa itu tenang dan tampaknya tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, "Jauhi magma!" Buru-buru! Gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu, raungan yang menggetarkan bergema di tempat ini dengan cara yang hebat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi tiba-tiba berubah setelah raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. Aura ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Magma 100.000 kaki melesat ke langit sebagai aura ganas yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma.